Selamat datang di Rumah Tahfiz Arteki Al-Yusra Pekanbaru. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Menurut Maunah dalam tulisannya yang dipublish pada tahun 2009, tujuan pendidikan adalah suatu perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya di mana individu itu hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam prosesnya ada beberapa komponen penting yang harus ada. Salah satunya adalah adanya pendidik dan peserta didik tersebut. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novrian Eka Saputra. Saya mahasiswa S2 Master Pedagogi di Universitas Lanjang Kuning. Ya. Tujuan saya datang ke sini ingin mewawancara Ibu sehubungan dengan Rumah Tahfiz Al-Quran RTQ Al-Yusra Pekanbaru ini. Mohon maaf sebelumnya, Bu, boleh perkenalkan dirinya dulu? Ya, saya diberi nama oleh orang tua Jul Prima Mutia. Terserah dipanggil Jul Prima atau terserah. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian saya pengen tahu nih, Bu, apa itu Rumah Tahfiz RTQ Al-Yusra Pekanbaru? RTQ Al-Yusra ini diberi nama Al-Yusra itu pertama dengan inspirasi oleh ibu saya. Ibu saya bernama Yusra, jadi kami memberi nama dengan Al-Yusra dengan berharap artinya kemudahan ya. Dengan nama Yusra itu kemudahan, kami akan dapat kemudahan dalam mendidik para penghafal Al-Quran. Nah, mendidik para penghafal ini tentunya penuh dengan lika-likunya dan kami berharap kemudahan. Dan berharap di sini juga santri suka menikmati semua proses pembelajaran tahfiz mereka, dari mereka tidak bisa menghafal, akhirnya bisa mereka menghafal ziyadah 30 juz. Wah, bagus sekali itu, Bu, ya. Kapan berdirinya tuh, Bu? Berdirinya tanggal 5 Mei 2015. 2015 ya? Wah, udah lama juga, Ibu, ya? 8 tahun. 8 tahun ya, Bu, ya? Ada rencana mau buka cabang nih, Bu? Alhamdulillah, saat ini kami sudah ada cabang pertama di Rumbai. Ya. Itu ada, berikutnya ada di Gobah, yang di Rumbai itu untuk putri, di Gobah itu untuk putra. Dan alhamdulillah tahun ini kami akan buka, Juli ini akan buka, dan insya Allah launching, sudah ada santrinya juga di Rawabening dan di Arifin Ahmad. Oh iya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada 5 tempat RTQ Al-Yusra di Pekanbaru. 5 tempat ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ketika Ibu ini, Bu, mendirikan Rumah Tahfiz Al-Quran ini, apa sih sebenarnya tujuan Ibu mendirikan ini? Tujuan awal sebenarnya itu adalah bagaimana mempunyai suatu wadah tempat anak saya menghafal. Jadi anak saya lagi menghafal Al-Quran, saya ingin anak saya ketika selesai menghafal Al-Quran kembali ke rumah, dia punya wadah untuk menghafal. Dan alhamdulillah setelah itu kami berjuang untuk mendirikan ini, tapi ternyata tujuan awal hanya untuk anak sendiri, akhirnya berkembang untuk anak orang lain. Jadi awalnya satu dari anak, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah total kami santri sekarang lebih kurang hampir 75 santri sekarang. 75 santri ya. Alhamdulillah. Ketika awal pertama itu bermula dari 4 santri dahulu. Dari 4 santri, 1 santri dari Jayapura dan 3 santri dari Riau. Itu berdirinya ketika pas musim asap di Pekanbaru yang 3 bulan. Itu ketika kita mulai pertama. Oke. Terus apa aja nih, Bu, visi misi Rumah Tahfiz Al-Quran ini? Kami tujuannya ada, kami bercita-cita bahwa satu rumah satu penghafal Al-Quran itu harus ada. Jadi dan itu semua tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi itu menggandeng tangan elemen-elemen terkait tetangga, komunitas dan lain-lainnya, bagaimana satu rumah satu penghafal Al-Quran itu terwujud. Selain itu kami juga ingin apapun cita-citanya semua harus hafal Al-Quran. Berapapun umurnya semua harus hafal Al-Quran. Jadi berawal itu semua sehingga kita mudah untuk berjalan ke depan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Terus
apakah sudah ada prestasi yang dicapai Rumah Tahfiz Al-Quran ini? Kalau prestasi alhamdulillah selain mereka sudah selesai ziarah 30 juz, Ya. dengan miskin 10, 15, kami tahun 2016 apa 2017 saya lupa itu, Ya. mengutus satu orang kami ke tingkat nasional Oke. untuk MHQ 30 juz. Oh, Kita iya, sudah iya. mengurus. Tapi sayangnya di tingkat nasional kita belum berhasil. Oh, baik. Oke. Ada apa ini? Ada yang pengen Ibu sampaikan tentang Rumah Tahfiz Al-Quran ini kepada... Saya berharap kepada setiap orang tua bahwa Al-Quran itu bukan menjadi sampingan ketika belajar. Al-Quran itu adalah lebih utama daripada yang lainnya. Termasuk saya punya seorang guru kehidupan saya mengatakan bahwa didiklah anak itu pertama, ajar dengan membaca, agar ngaji dan Al-Fatihah, otomatis sudah Al-Quran. Karena itu adalah bagaimana tiga ini adalah tiga komponen yang akan membawa kita, membebaskan kita dari siksa kubur. Seperti itu. Jadi saya menghimbau mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa mendidik ibda' bin nafsi mulai dari diri kita sendiri di rumah, mencetak penghafal di rumah kita sehingga terciptalah satu rumah satu penghafal Al-Quran itu di setiap tempat seperti itu, dan butuh gandengan tangan kerjasama semua pihak. Baik. Pendidik ada dua jenis, yaitu pendidik kodrat atau orang tua yang menjadi pendidik utama dan terutama bagi anak-anaknya, dan pendidik jabatan atau orang lain yang tidak termasuk anggota keluarga yang karena keahliannya ditugaskan mendidik guna melanjutkan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga. Ada beberapa jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang apabila ingin menjadi pendidik profesional, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Pada hakikatnya, peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah atau potensi dasar, baik secara fisik maupun psikis yang perlu dikembangkan. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut, sangat membutuhkan pendidikan dan bimbingan dari orang lain, terutama dari pendidik. Pada dasarnya, peserta didik mempunyai beberapa kebutuhan seperti kebutuhan intelektual, sosial, fisik, emosional, dan psikologis, moral, dan lainnya.